Oke, kali ini kita kedatangan tamu, bincang-bincang santai kita pada hari ini. Tema kita adalah kita bisa tanpa narkoba. Bintang tamu kita, waduh, bintang tamu kita pada hari ini Mbak Irindra Septi Wahyuningrum. Yes. Aku angel lho ngapalke jeneng. Mbak Irindra Septi Wahyuningrum, penyuluh narkoba dari BNN Sleman ya, dari BNN Kabupaten Sleman. Selamat datang Mbak Irin. Saya manggil apa ini? Mbak Irin? Irin, iya. Mbak Irin aja ya. Iya. Oke. Manggil Irin juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Kak Irin. Menurut Mbak Irin sendiri gimana sih soal narkoba? Kenapa banyak menyerang anak muda? Kemudian pengguna narkoba cenderung meningkat. Seperti apa sih, Mbak? Sebetulnya memang yang menjadi sasarannya memang generasi muda gitu. Ya alasannya karena generasi muda itu kan nantinya akan jadi masa depannya bangsa. Betul ya. Dan kebanyakan kita melihat bahwa narkoba ini sekarang itu jadi salah satu bentuk penjajahan model baru gitu. Jadi ya yang dijajah itu ya dirusak dulu ininya masa depannya itu. Jadi kenapa menyerang anak muda? Dan kenapanya lagi alasannya ya karena kan banyak anak muda ini berada di masa transisi dan pengen tahu, mencoba-coba begitu ya. Itu yang pada akhirnya mereka banyak terjerumus. Apalagi kan kalau mereka salah pergaulan, kebanyakan yang memang karena salah pergaulan, salah memilih teman. Dengar-dengar nih ada yang namanya New Psychoactive Substances. Iya, narkoba jenis baru lah. NBS, narkoba jenis baru. Nah, itu mungkin yang sangat ditakutkan para orang tua mungkin ya, ataupun orang tua yang memiliki anak yang dia di luar kota atau di mana gitu. Nah, itu NPS itu gimana sih, Mbak? Itu NPS itu apa sih? Iya, NPS itu maksudnya narkoba jenis baru gitu. Karena kalau di Indonesia lah ya, di Indonesia ini sudah ada 80 jenis narkoba yang beredar di Indonesia. Betul. Nah, baru 76-nya itu baru diatur di dalam undang-undang, dan sisanya itu masih belum diatur. Nah, kemudian yang belum diatur dengan undang-undang itu terus berarti legal dong? Bukan legal, karena kan kayak gitu pasti ada prosesnya. Istilahnya proses itu kan tidak serta-merta muncul baru langsung langsung diatur di undang-undang. Maksudnya kan sebelum kita tahu ada narkoba jenis baru pun sudah ada penelitiannya gitu. Maksudnya ada penelitian bahwa ini narkoba jenis baru dan lain sebagainya gitu. Nah, contoh kasusnya pada saat itulah, itu kasusnya Raffi Ahmad pada saat dia tertangkap. Pada saat itu kan dia memakai jenis turunannya dari katinol, yaitu namanya zatnya itu metilon. Katinonnya itu sudah diatur dalam undang-undang, tapi kan turunannya belum pada saat itu sedang berproses. Nah, inilah tujuannya mereka yang tidak bertanggung jawab itu mengedarkan narkoba jenis baru, memproduksi narkoba jenis baru itu tuh untuk mengelabui hukum di negara gitu, di tiap negara lah di mana dia mengedarkan narkoba jenis baru. Otomatis kan kalau misalnya ada narkoba jenis baru, dia tertangkap, ternyata dia pakai yang baru, tidak bisa dijerat hukum. Tidak bisa dijerat hukum karena belum ada aturannya seperti itu ya. Nah, itu tujuannya kenapa selalu ada narkoba jenis baru. Kebanyakan anak-anak remaja kan sekarang kalau ditanya lebih nyaman cerita itu sama siapa? Sama temennya. Gitu. Sama pacarnya. Pacarnya belum tentu anak benar juga. Pacarnya juga ada masalah dengan keluarga. Itu juga. Tapi itu menjadi masalah ketika memang tidak seluruh orang tua ataupun keluarga itu bisa menghandle anaknya masing-masing ya, maksudnya menghandle keluarganya masing-masing ya. Makanya di sini memang butuh peran BNN ya, Badan Narkotika Nasional, terutama kalau kita ngomongkan kalau kita berbicara soal narkotika dan lembaga itu kita ngomong ke
BNN Sleman kan. Nah, dari sini mungkin langkah BNN Sleman menanggulangi penyalahgunaan narkoba itu seperti apa berarti? Kalau misalnya ada kaitan dengan dia akan membantu peran orang tua. Iya. BNN untuk tahun ini ya, mulai dari tahun ini kita punya program ada ketahanan keluarga anti narkoba. Oke, ketahanan keluarga anti narkoba. Ketahanan keluarga anti narkoba ya. Oke, ya, terus ada pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika juga. Gitu. Selain itu ada juga yang istilahnya intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa itu, atau biasanya kita bahasanya biar lebih gampang itu program desa bersinar. Oke, desa bersinar berarti ada 3 berarti Mbak? Di pencegahan? Iya. Berarti ada 3 ya, ketahanan anti narkoba, ketahanan keluarga anti narkoba, oke. Kemudian teman sebaya anti narkoba, dan desa bersinar. Ketahanan keluarga anti narkoba ini itu kita memberikan gitu, istilahnya memberikan keterampilan pola asuh kepada orang tua. Jadi tidak hanya orang tua tapi juga anak. Jadi istilahnya kayak memperbaiki pola komunikasi di dalam keluarga. Berarti membantu memperbaiki pola komunikasi seperti itu ya. Jadi memang ada tips dan triknya berarti. Iya, jadi ada 4 kali pertemuan dan di setiap pertemuan itu selalu ada istilahnya kita membuatnya bukan yang duduk terus kayak mendengar workshop, bukan. Jadi benar-benar kita praktek. Jadi melalui games menarik. Nah, berarti sudah dibuat sedemikian rupa berarti biar nggak jenuh dan lain sebagainya ya. Jadi nanti ada kelas anak sendiri, ada kelas orang tua sendiri. Nah, nanti kelas anak dan orang tua ini mereka punya games gitu ya, yang memunculkan potensi-potensi di dalam dirinya. Kalau orang tua ya mengenal karakter anaknya. Nanti di jam berikutnya mereka dipertemukan gitu. Jadi dipertemukan untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan di jam berikutnya gitu. Nah, dari situ kan mereka juga jadi mengenal, oh iya, selama ini kan memang aku sudah serumah mungkin dengan anakku, aku sudah istilahnya banyak komunikasi dengan anakku, tapi kita tidak pernah tahu ternyata yang diinginkan anak itu bukan yang seperti itu. Betul, gitu. Banyak nih kalau yang teman sebaya ini kita banyak memberikan wawasan, bahkan kita sampai 10 kali pertemuan untuk membahas segala macam isu-isu yang nantinya untuk bekal mereka untuk apa? Untuk ketika memang di lingkungannya gitu kan ada teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuannya mereka, istilahnya jadi teman sebaya itu tadi mereka bisa gitu. Pilihannya adalah warga yang berada di desa bersinar yang sudah kita, jadi di Sleman ini sudah punya desa bersinar ya. Untuk tahun sebelumnya tuh kan yang sudah dicanangkan sudah 1 desa Condong Catur. Nah, program-program ini memang berkaitan dengan desa bersinar itu, jadi harus mengarah ke warga-warga yang sudah ada di desa bersinar. Berkelanjutan berarti ya. Iya, berarti desa bersinar. Berarti terus contohkanlah tadi sudah berjalan dan keluarga di daerah Condong Catur sudah menjadi pilot projectnya ya berarti ya, dan itu terus diawasi oleh BNN Sleman ya berarti ya. Iya, pesannya adalah yaitu tadi, jadi remaja yang berkualitas, yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal atau lingkungannya yang negatif. Kalaupun memang di lingkungan sudah ada seperti itu, jadilah remaja yang berani untuk menolak, karena ingat bahwa masa depan yang ingin diraih itu jauh lebih akan lebih mudah diraih ketika kita bisa tanpa narkoba. Oke pemirsa, Bias bicara santai Radar Jogja kali ini dengan Mbak Irin tentang kita bisa tanpa narkoba. Kita bisa lanjut lagi
lain waktu ya kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Episode 2. Di episode selanjutnya mungkin dengan tema yang berbeda. Iya. Begitu. Terima kasih Mbak Irin atas kehadirannya. Sama-sama. Dan asik sekali ngobrol kita tentang narkoba karena ya panjang sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang narkoba ya. Iya. Tapi yang jelas bahwa kita bisa tanpa narkoba semuanya. Pemuda, generasi muda harus kuat dan tangguh. Iya, stop micin. Stop micin. Oke. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Nanang Febrianto dan salam.